Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua tetap berada di dalam lindungan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi di channel Masih Betul Rahman Luxmawe, masih bersama kami remaja Masih Betul Rahman Luxmawe dengan saya Ihsan di sini dan saya Muhammad Haikal Al-Ghifari, teman-teman terpanggil Haikal. Ya, Haikal, jika kemarin kita sudah berbicara bersama dengan Zaki, hari ini kita akan berbicara dengan Haikal. Nah, pembicaraan kita kali ini masih ada hubungannya dengan video yang kemarin. Jika yang kemarin kita membahas tentang waktu serta produktivitas yang ada menyinggung tentang karya-karya, maka di video kali ini kita juga akan sedikit menyinggung salah satu karya dan yang kita bahas di video kemarin. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, kembali saya ingin mengingatkan, mari teman-teman kita bersama berjuang membangun dakwah di lewat media sosial dengan cara bantu subscribe channel ini, karena menurut data yang ada, lebih dari 50% orang yang nonton channel ini belum subscribe. Maka mari subscribe channel ini, tekan aja tombol warna merah yang di bawah, juga hidupkan notifikasi. Dan juga jangan lupa follow Instagram remaja Masih Betul Rahman Luxmawe. Di sinilah ada nanti di layar ini, juga nanti kalau mau di Instagram kami ada juga nanti di sampingnya. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, jadi sebelumnya kalau kalian ingin tahu, Haikal ini ada ketertarikan dia terhadap dunia-dunia yang berhubungan dengan buku, dengan membaca, menulis. Jadi ya pasti udah tertulis lah di video ini, di judul video ini, bahwa kita akan membahas tentang literasi. Benar. Jadi kalau kan masyarakat itu taunya literasi itu hanya sekedar membaca, menulis kan. Kalau misalnya di sekolah ada tuh program sebelum belajar 15 menit literasi dulu, baca buku dulu. Tapi sebenarnya apa memang literasi itu cuma baca buku, cuma nulis-nulis gitu? Itu sebenarnya apakah benar stigma yang berada di masyarakat seperti itu atau bagaimana tentang literasi? Oke, jadi kalau kita bahas literasi ini ya, jadi ini bisa dibilang hantu bagi generasi muda, ini hantu karena momok sangat menakutkan. Kita disuruh pergi ke perpus gitu, membaca 24 jam misalkan, padahal arti sebenarnya itu literasi itu enggak gitu teman-teman. Jadi kita nih harus baca dulu definisinya. Definisi. Apa sih sebenarnya? Kalau kita teman-teman juga bisa baca di internet ya, referensi manapun, literasi itu bukan cuma membaca dan menulis. Jadi apa itu definisi? Definisinya ini bahwa literasi itu kemampuan. Jadi kemampuan yang bisa ditingkatkan atau enggak mau ditingkatkan gitu. Jadi kemampuan untuk memahami dan juga menganalisa atau mengolah sebuah informasi yang diberikan atau yang ada pada suatu kegiatan, misalkan membaca, menulis, orang berbicara, kemudian menyimak, ada menonton misalkan. Jadi dari kegiatan tersebut ada sebuah informasi yang kita terima yang kemudian akan kita pahami gitu. Jadi itu makna dari kemampuan literasi, yaitu kemampuan untuk memahami dan menganalisa. Jadi media untuk literasi ini nggak hanya membaca, menulis, tapi juga menonton, itu juga termasuk literasi. Literasi, bagaimana saya menonton TV dan saya menyerap informasinya, itu tentu berbeda dengan antara kita berdua, dengan teman-teman kan. Itu menunjukkan bahwa kemampuan literasi seorang itu berbeda. Dan bisa ditingkatkan atau justru nggak mau ditingkatkan. Jadi terserah teman-teman juga kan. Sebelumnya ini disclaimer ya, kita lupa bahwa ini teman-teman kami berbincang atau berdiskusi ini itu hanya bersifat opini. Ya. Kita sharing, berdiskusi. Jadi kalau teman-teman menyukai sebuah hal yang teman-teman setujui, bisa komen di komentar ini kok ya. Ya, karena kami juga di sini kan masih belajar, seperti di video sebelumnya juga kami sudah mengatakan bahwa kami masih belajar bersama di sini. Kemudian ini kita apakah cuman literasi itu cuma membaca dan menulis? Ternyata itu tidak. Secara definisi tadi udah jelas bahwa itu kemampuan memahami kan. Kemudian apa jenis-jenis literasi yang lain? Kita tentu tahu Ihsan, ada literasi numerasi atau bagaimana sih teman-teman melihat sebuah deretan angka gitu? Apakah teman-teman memahaminya secara benar atau salah? Itu literasi numerasi. Kemudian ada literasi visual. Teman-teman melihat sebuah pengumuman di jalan, itu menyerap informasi gimana sih? Kemudian ada literasi misal baca dan menulis. Nah, itu literasi untuk memperkaya bacaan misalkan. Itu salah satunya. Dan kemudian mengenai stigma bahwa literasi itu hanya membaca dan menulis, itu tidak sepenuhnya benar, tetapi berkaitan dengan membaca dan menulis literasi. Jadi kita akan singgung nanti di akhir video kenapa membaca dan menulis ini penting untuk literasi. Nah, jadi ini kita dari nonton sampai akhir ya, kalau mau tahu apa yang kita bilang nanti tonton sampai akhir. Penting. Kemudian ini yang paling penting. Kenapa sih literasi itu penting
apa itu manfaatnya? Ya kenapa di Indonesia ini kayak literasi digembor-gemborkan sekali di setiap sekolah? Sebenarnya apa sih tujuan dari literasi tersebut? Ya, kita tentu pernah melihat gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan, gerakan literasi nasional, membaca selama 15 menit misalkan. Mas Menteri ya, Mas Menteri. Mas Menteri Nadiem. Jadi betapa pentingnya literasi itu. Kalau saya bilang satu kata sih. Tujuan literasi itu satu kata, yaitu canggih. Satu kata bisa membuat orang canggih. Jadi apa tuh canggih? Apa nggak cukup kecanggihan sekarang tuh? Makanya kita harus tahu canggihnya lu canggih apa nih? Ya, apakah teknologi, apakah apa? Harus tahu dulu nih canggihnya apa nih? Apa nih? Yaitu manusianya itu canggih. Manusianya. Kenapa? Karena kita pasti tahu dong, teknologi itu justru sudah sangat canggih sekarang. Jadi apa kurang? Nah, bagaimana dengan teknologi yang canggih, tapi manusianya nggak canggih? Bayangkan. Jadi itulah yang memunculkan konsep baru. Jadi teman-teman pernah dengar nggak konsep teknologi 4.0? Ya. Itu tuh paling familiar dengan itu kan. Tapi ada konsep baru nih, yang baru-baru ini dikeluarkan itu Society 5.0, 5.0. Jadi apa itu? Bahwa kemampuan teknologi itu manusia nggak hidup lagi dengan teknologi, tetapi manusia dituntut manusia atau masyarakat mampu menggunakan teknologi ini dengan baik. Jadi teknologi udah canggih, tapi tinggal masyarakat atau manusianya itu dicanggihkan untuk menggunakan sesuatu yang udah canggih. Jadi lebih ke manusianya nih saat konsep yang kita baru masukin dan semua negara juga masukin, itu konsep Society 5.0. Karena di dalam ilmu ekonomi juga kita ada unsur-unsur seperti misalnya man, machine, dan juga yang unsur paling berpengaruh itu man ya. Orangnya jika mesinnya sudah bagus, metodenya sudah benar, jika man-nya tidak mendukung semua unsur-unsur tersebut, maka ya sama aja. Berarti canggih yang dimaksud sini adalah manusianya yang canggih. Jadi apa hubungannya dengan literasi? Ya manusia nggak kurang canggih apa sekarang? Ya pastinya kita yakin itu kurang canggih manusia sekarang. Kita pasti nggak mengakui hal itu. Tapi apa sih tujuan literasi yang bisa memperbaiki masalah kecanggihan manusia itu? Yaitu literasi bisa membuat yang menurut sudah saya membaca referensi itu ada 3 poin utama tujuan atau manfaat dari literasi. Apa aja tuh, penasaran? Yang pertama itu ada bisa membuat kecanggihan pemikiran atau pikiran manusia. Nanti kenapa harus pikiran dan yang kedua itu ada bisa membuat kecanggihan akhlak gitu. Akhlak itu penting loh. Kalau kita lihat permasalahan yang ada di sekarang itu akhlak atau karakter, sikap itu termasuk dalam akhlak. Ya, kurikulum K13 juga mengutamakan karakter ya. Jadi kenapa itu penting nanti kita bahas. Yang ketiga itu literasi bisa membuat kecanggihan dalam kehidupan manusia. Jadi hidupnya lebih simpel nih San. Karena kita kan sekarang hidup serba rumit gitu, permasalahannya banyak. Jadi kenapa dengan pandemi? Ya, dengan pandemi makin stres ya. Jadi literasi bisa membuat itu menjadi lebih simpel, sederhana, dan pastinya bermakna. Nah, itu yang bermakna. Jadi teman-teman hidupnya bisa lebih bermakna. Kemudian kita bahas satu-satu. Tadi kan udah ada 3 dari tujuan dari manfaat atau literasi ini. Ya benar. Sekarang kita akan rincikan satu-satu nih. Kemudian apa itu tujuan pertama, yaitu canggih dalam pemikiran. Kita tahu bahwa banyak masalah saat ini generasi muda gitu. Informasi yang beredar itu banyak, beragam, sungguh bisa diakses dimanapun, kapanpun, dan kita tahu itu pasti sangat penting untuk kita bahas. Kemudian kita juga pasti melihat permasalahan hoax atau berita bohong, ujaran kebencian, bully ya. Sangat sulit membedakan mana berita benar mana berita salah. Ya, betul sekali. Karena kenapa? Karena permasalahannya ada di sini pemikiran. Kenapa pemikiran itu penting? Ya pastinya pemikiran akan berdampak terhadap tindakan. Kan? Pasti kalau teman-teman juga pernah mendengar bahwa semuanya itu ada di pikiran. Everything is in your mind. Gitu. Semua itu ada di pikiran teman-teman. Teman-teman nggak memilih nggak makan nasi hari ini, itu pasti ada sesuatu nih di pikiran teman-teman. Mau apa? Itu semua ada di pemikiran, mindset. Bagaimana teman-teman mengatur pemikiran teman-teman itu akan mempengaruhi tindakan dalam kehidupan teman-teman. Jadi sebegitu pentingnya pemikiran. Kemudian bagaimana sih literasi bisa mempengaruhi kecanggihan pemikiran seseorang? Bisa mempengaruhi pemikiran seseorang. Kita tahu bahwa konsep literasi itu sangat mengedepankan yang namanya memberikan sebuah pernyataan, tapi dengan alur pemikiran yang benar. Artinya saya bilang logis. Logis. Jadi kalau teman-teman bilang kamu tuh nggak logis, artinya dia tidak bisa berpikir atau menyampaikan sesuatu dengan runtutan yang benar, dengan alasan-alasan yang benar.
karena kalau ini untuk informasi ya, bahwa ada, kalau kita melihat struktur orang berpikir itu dalam menyampaikan pendapat ada dua gitu. Jadi ada kesimpulan sama premis. Jadi kalau teman-teman bilang saya nggak mau makan hari ini, kan barbar itu, saya nggak mau makan hari ini. Kenapa? Ada premis, ada tujuan, ada alasan yang mendukung kesimpulan teman-teman, yaitu misal saya mau diet karena diet itu sehat, karena dengan sehat saya bisa menjalani hidup dengan baik, sehingga saya mau nggak makan hari ini. Itu jangan ditiru ya, maksudnya itu nggak makan dalam tanda kutip diet. Nah jadi kembali lagi ke awal, bahwa ketika kita membuat sebuah kesimpulan ada premis. Nah kesimpulan teman-teman itu sangat berpengaruh terhadap maksudnya kesimpulan atau pemikiran teman-teman itu akan berpengaruh terhadap informasi yang teman-teman terima. Jadi misalkan kalau istilahnya Nadiem Makarim itu ada bilang gini, Menteri Pendidikan, kalau generasi muda ada filter, yaitu semacam saringan terhadap informasi yang diterima, maka itu pemuda Indonesia akan menjadi pemuda yang sangat berguna bagi bangsa. Gimana itu filter? Jadi ketika Ihsan, kalau kita analogikan atau kita istilahkan ya, jadi misal saya melihat sebuah berita atau informasi, saya akan stop dulu itu informasi karena saya punya filter. Misalkan atau teman-teman punya filter, ketika teman-teman punya filter, jadi teman-teman akan mengecek informasi itu benar apa enggak, kesimpulan yang ada di informasi itu didukung oleh alasan yang benar atau tidak, didukung oleh premis yang benar atau tidak. Nah, jadi itu memerlukan kemampuan literasi, di mana teman-teman akan mengecek semua informasi yang ada di depan teman-teman, semua fenomena yang ada di depan teman-teman, untuk teman-teman teliti atau teman-teman stop dulu deh, setidaknya untuk kita lihat apa itu benar, apa itu salah gitu kan. Ya, apalagi media-media Indonesia nih. Benar. Kadang kalau buat judul suka bikin menjebak, misalnya judul ini dia 7 sayuran yang disukai ibu-ibu. Itu Nomor 5 bikin nangis. Rupanya nomor 5 bawang. Lanjut. Ya, itu salah satunya gitu. Karena apa? Bahwa mindset teman-teman untuk melakukan sebuah tindakan itu ditentukan oleh pikiran teman-teman. Ya, benar. Jadi sebelum bertindak berpikir, karena ada apa? Filter tadi itu. Jadi penting itu filter. Ya. Filter, jadi nggak hanya filter Instagram nih. Oh, filter Instagram, jadi filter kehidupan atau filter pemikiran juga perlu. Ya, Kita betul. stop dulu informasi yang ada, kita cek kebenarannya, kita cek apakah kesimpulan dia benar, alasan dia benar, dengan yang salah satunya dengan membaca atau tanya-tanya orang gitu kan, supaya apa? Nggak ada lagi yang namanya kebablasan. Jadi main-main nyerang Instagram ya kan, kita pasti lah bully dari Instagram ya, sampai Instagramnya itu dibajak, di kan take down. Itu artinya kenapa? Karena dia tidak bisa melakukan tindakan yang benar, justru yaitu karena pikirannya tidak benar. Ya, sehingga pada intinya literasi itu sangat penting untuk bisa memperbaiki ataupun menyanggihkan pemikiran daripada manusia. Itu dia tujuan yang pertama. Kemudian konsep Islam itu juga ada yang namanya klarifikasi. Ya. Untuk stop dulu, jangan percaya dulu, tapi kita cari kebenarannya. Itu teman-teman bisa cek sendiri di Quran surat Al-Hujurat ayat 6 juga, bahwa semua hal yang ada yang diberikan oleh orang itu harus teman-teman klarifikasi, atau dalam Islam tabayun. Jadi ketika ada orang yang datang kepada kita memberikan sebuah informasi, jangan kita terima mentah-mentah. Kita lihat dulu kebenaran, kita lihat data-datanya, kita lihat alasan-alasan yang dia berikan, baru kemudian kita membuat kesimpulan apakah yang dia katakan itu benar ataupun salah. Nah, kemudian itu yang tujuan pertama. Yang kedua, ini ada akhlak. Canggih di dalam akhlak. Kenapa sih akhlak ini penting? Kita tahu dong permasalahan sekarang, intoleransi, tidak menghargai orangnya, karakter atau kesopanan, itu pasti masalahnya akhlak, tidak canggih di akhlak. Nah, bagaimana kemudian literasi bisa memperbaiki hal ini? Kita tahu tadi ada filter ya kan. Jadi orang itu ada filter. Kalau kita punya generasi muda punya filter, maka kita tahu ketika kita dihadapkan sebuah hal yang berbeda dengan yang kita yakini. Misalkan saya yakininya A, kemudian Ihsan yakininya misalnya C misalnya. Saya kemudian tidak akan dengan mudah memerangi atau memusuhi Ihsan karena hanya dengan berbeda pendapat. Tapi saya juga akan ambil apa sih yang diperjuangkan sama Ihsan ini sehingga dia percaya itu C. Saya juga akan stop dulu segala yang Ihsan bilang, tapi saya cek kebenarannya. Kemudian saya buka diskusi, kenapa sih kamu percaya ini? Misalkan, kenapa sih kamu premis atau alasan untuk kamu bilang itu C? Itu ini alasannya itu kenapa? Jadi diskusi itu terbuka, jadi nggak ada lagi namanya anarkis berantem karena berbeda pendapat misalkan. Ini permasalahan yang kita lihat sekarang itu terjadi.
Ya ini karena akhlak yang terkikis. ya Karena itu tadi nggak punya filter atau kemampuan literasi. Jadi dia cenderung untuk kita memposisikan orang lain sebagai musuh karena hanya dengan berbeda pendapat. dan menganggap diri kita sendiri itu yang paling benar. Ya, misalkan. Padahal ya kita ini semua manusia pasti salah karena kebenaran dan juga Allah ya kan. Maka di sini pentingnya literasi untuk bisa menyanggihkan akhlak manusia sehingga bisa lebih dalam hal ini menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain dan juga tidak mempercayai orang lain bulat-bulat. Ya. Karena seperti kita bilang tadi, yang intinya di sini adalah tentang tabayun. Yes. Tidak menganggap dia benar, tidak menganggap dia salah, tapi kita melihat alasan-alasan dia apa. Kemudian dibuka diskusi. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga, teknik dalam kehidupan. Ini Ah. lebih simpel. Jadi gimana tuh konsepnya sekarang? Kenapa sih literasi bisa memperbaiki masalah keributan hidup? Jadi ya seperti tadi, siapa sih yang buat kehidupan ini ribet? Siapa sih yang membuat hal-hal yang teman-teman melalui itu ribet? Ya pasti diri kita sendiri ya kan. Jadi ketika literasi bisa mencanggihkan pemikiran kita, bisa mencanggihkan karakter atau sikap kita terhadap suatu hal, maka di satu sisi yang lain literasi juga mampu membuat kehidupan teman-teman lain akan berubah total, akan menjadi lebih simple, sederhana dan punya tujuan di setiap hal yang teman-teman lakukan. Itu yang paling penting, punya tujuan yang jelas. Sehingga apa? Seperti tadi, kehidupan menjadi lebih bermakna, simple, bermakna. Kemudian gimana sih literasi bisa men-tackle hal ini? Yang pasti literasi yang tadi sudah terbiasa untuk bisa mengkaji atau menganalisa suatu hal yang ada. Apa aja gitu teman-teman. Misalkan teman-teman melihat ada orang yang misalkan buang sampah sembarangan, tentu bisa lihat kenapa dia buang sampah sembarangan, apakah itu berdampak. Jadi teman-teman bisa selalu bertanya. Dan ketika kita bertanya, maka akan ada yang namanya kritis ya, dengan kemampuan kita untuk mempertanyai sebuah hal yang ada secara sistematis, secara berurutan. Jadi teman-teman akan terbiasa untuk menanyakan hal-hal yang teman-teman lakukan. Misalkan nih, kita bilang aja bagi teman-teman yang kelas 12 ya, yang mau masuk ke jurusan kuliah, mau kuliah. kuliahan. Teman-teman akan berpikir bahwa untuk apa sih saya kuliah misalkan, untuk apa sih saya masuk ke jurusan ini misalkan. Kenapa? Teman-teman akan terbiasa untuk bertanya dan memahami tujuan teman-teman untuk bisa masuk ke situ. Dan ketika misalkan ini contoh. Sebut saja mawar. Sebut saja mawar kayak jualan bakso borak. Ya, tapi bukan itu, bukan mawar itu. Misalkan mawar ingin masuk ke jurusan kedokteran. Kita tanya, kenapa kamu masuk ke kedokteran? Apa karena gedungnya bagus? Apa karena pride-nya tinggi? Bisa naikin snap Instagram misalkan. Misalnya naikin Instagram misalkan. Ya, apa nanti misalnya mau pakai baju dokter. Misalkan kuliah di mana misalkan. Ya, pokoknya ini apapun deh teman-teman. Itu akan membuat teman-teman bisa menjadi lebih bertanya, kenapa sih saya masuk ke jurusan ini? Apakah hanya karena saya mau membuat orang tua saya mau keinginannya, atau hanya untuk membuat ikut teman, ikut teman, ikut orang karena mungkin kedokteran itu bagus misalkan. Nah, teman-teman bisa bebas untuk memilih tentunya. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa teman-teman itu akan menghadapi 4 tahun belajar. Ya. Wow, itu kuliah itu pasti akan sangat banyak lika-likunya. Jadi teman-teman bisa bertanya bahwa oke, saya mau masuk ke satu jurusan, saya akan untuk belajar ini. Saya ingin nanti waktu setelah saya lulus saya akan bekerja, ada menjadi ini. Saya bisa menyebarkan manfaat ini. Jadi akan lebih jelas. Jadi ada kritis di situ, yaitu untuk membuat kehidupan kita ini bermakna dan tidak sia-sia Ya, jangan misalnya nanti di kuliah kita cuma ikut-ikut orang, nanti ujung-ujungnya cuma menghabiskan waktu, menghabiskan uang sia-sia. Ini kan termasuk dalam salah satu sifat buruk ya, lagho. Sia-sia. Sehingga literasi ini yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih kritis, kita mempertanyakan banyak hal sehingga kita bisa tahu bahwa hal yang kita lakukan nanti tidak sia-sia. Namun teman-teman juga perlu kita ingat bahwa yang kita tanyakan ini, yang kita kritiskan ini harus hal-hal yang penting. Yes. Jangan hal-hal yang tidak penting. Jangan kita malah merepotkan diri kita sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti jatuhnya kita kayak Bani Israel, apa ditanya, sehingga ujung-ujungnya mereka malah dilaknat sama Allah Subhanahu Wa Taala, malah mereka nanti dikutuk jadi monyet ya Bani Israel karena kebanyakan tanya. Jadi kebanyakan tanya itu bagus, tapi yang ditanya itu harus berbobot, harus berkualitas. Nah itu berdampak baik. Ya, bisa berdampak baik. Kemudian, nah ini udah habis tujuan 3 tadi. Apa aja tuh? Intinya canggih dalam apa? Canggih dalam pemikiran, satu. Canggih dalam akhlak. Lebih dipekerti. Yang ketiga adalah canggih dalam kehidupan. Jadi lebih simple, sederhana dan bermakna.
Nah, kita kan udah tahu nih manfaat dari literasi. Nah, sekarang masalahnya nih, kita tahu Indonesia tuh tingkat literasinya sangat rendah ya. Di dunia di peringkat berapa? Kalau saya teman-teman. Dua. Dari bawah. Dari bawah nih. Jadi nama dulu dari bawah. Dari bawah Indonesia peringkat literasinya, sehingga kita perlu meningkatkan literasi di kalangan kita, mulai dari diri kita pribadi, karena jika kita lihat ulama-ulama Islam terdahulu itu kemampuan literasi mereka sangat tinggi. Mereka menerima sumber dari mana saja, tidak hanya dari orang Islam sendiri, namun juga dari luar. Kemudian mereka membaca sumber-sumber tersebut, memahami dan mempelajari serta menciptakan hal-hal baru dari referensi tersebut, sehingga terciptalah karya-karya seperti misalnya Ibnu Sina, keluar Al-Khwarizmi. Itu adalah karena kemampuan literasi mereka tidak hanya dari luar, namun juga mereka memahami Al-Quran. Karena kita tahu bahwa Allah berkata dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah kamu mentadabburi Al-Quran? Karena dalam Al-Quran itu kalau misalnya kita melihat, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya nomor atom besi itu di dalam unsur periodik ada hubungannya dengan surat Al-Hadid, yang mana di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Hadid setelah surah Ar-Rahman itu setelah surah Al-Waqiah itu artinya besi. Dan ulama kita mempelajari surah Al-Hadid dan pada akhirnya dia menemukan nomor atom. Inilah pentingnya literasi bagi kita. Kita bisa lihat dari ulama-ulama terdahulu sebagaimana contoh-contoh yang saya jelaskan tadi. Maka kira-kira gimana sih cara supaya kita bisa ningkatin nih literasi di dalam diri kita? Itu penting. Gimana sih kiat-kiat atau cara-cara untuk meningkatkan kemampuan literasi? Dan apa aja hanya membaca dan menulis? Dan jawabannya tidak. Membaca dan menulis ya, tetapi tidak selamanya. Kita bisa meningkatkan literasi dengan berdiskusi, misalkan podcast ini misalkan. Berdiskusi, menonton hal-hal yang bersifat menambah pengetahuan atau wawasan misalkan. Bisa berkunjung atau bertamasya ke luar negeri misalkan, keluar daerah, bisa memperkaya. Jadi misal pergi ke gunung apa misalkan? Salah. Salah. Ya bisa. Misalkan apa kawah di suatu tempat misalkan. Jadi teman-teman bisa tahu bagaimana sih kebentuknya ini, apakah dengan cerita-cerita mitos-mitos yang katanya ada di tidak ini misalkan. Jadi teman-teman bisa mempertanyakan banyak hal. Itu salah satu. Jangan cuma percaya katanya. Jadi teman-teman bisa terbiasa untuk kritis. Kemudian kenapa harus membaca dan menulis? Penting ini. Karena kita tahu ketika kita membaca misalkan, tadi kan udah sempat kita singgung sedikit nih, gimana sih cara orang membuat sebuah pernyataan. Itu ada kesimpulan dan alasan atau premis. Jadi ketika misalkan ini saya bilang bahwa ini contohnya ikan adalah misalnya paus adalah ikan. Itu premis pertama. Premis kedua, ikan adalah makhluk hidup. Kemudian kesimpulannya, ikan adalah makhluk hidup. Pertanyaannya, apakah kesimpulan itu benar? Benar. Komen nih. Jawabannya adalah benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena unsur untuk memenuhi sebuah pernyataan yang benar ada dua unsur nih, Isan. Logis dan empiris. Itu kalau bahasa ilmiahnya itu logis dan empiris. Artinya masuk akal, logika. Kemudian empiris berdasarkan apa? Teori-teori yang ada pada dunia atau kenyataan misalkan. Nah, kemudian kita analisa itu kesimpulan tadi itu apakah benar? Paus adalah ikan. Nah, kita lihat paus adalah ikan, teman-teman. Pernyataannya adalah paus bukan ikan, itu mamalia. Tapi hidup di air gitu. Jadi ketika alasan pertama salah, kemudian kita bilang ikan adalah makhluk hidup, maka alasan kedua itu benar dan atau salah gitu. Jadi udah kesimpulannya juga jadi rancu. Jadi ketika kita membaca, kita akan bisa membuat pernyataan kita jauh lebih empiris. Artinya berdasarkan teori yang benar, berdasarkan hal-hal yang baik, yang benar adanya dan fakta, enggak karang-karang. Itu salah satunya. Kemudian ketika kita membaca juga, kita akan terbiasa untuk mengikuti alur pikiran atau melihat alur pikiran orang-orang lain. Karena kita kan yang buat buku itu bisa siapa aja, orang-orang cerdas di seluruh dunia misalkan. Kita membaca pikiran orang-orang cerdas itu otomatis apa? Kita bisa lebih tahu cara berpikir mereka itu gimana sih. Jadi kita bisa biasa untuk melihat dunia ini secara lebih luas. Bayangkan kita membaca buku siapa misalkan Tereli, Tereli. Jadi kita bisa membiasakan diri untuk melihat bagaimana sih cara Tereli mengarang dan dia menyusun kata-katanya, kemudian dia mengarang cerita secara berurutan. Kemudian membaca buku B.J. Habibie misalkan, kalau teman-teman mau B.J. Habibie dan buku-buku berat lainnya misalkan. Nah, jadi teman-teman terbiasa untuk berdiskusi atau berbicara walaupun nggak langsung dengan orang-orang cerdas gitu. Nah, ini penting untuk menaiki masalah
kemampuan kritis tadi, menganalisa pemikiran dan sebagainya. Jadi literasi ini tidak melulu tentang membaca dan menulis, tapi membaca dan menulis adalah salah satu cara kita untuk bisa meningkatkan literasi kita. Itu sama juga dengan menulis. Pernah nggak Ihsan rasain bahwa ketika kita disuruh anak-anak tuliskan karangan sebanyak 2 lembar, sebenarnya kita nggak tahu tulis apa. Karena apa? Karena ketika kita menulis itu beda dengan kita berbicara. Berbicara bisa langsung apa aja. Kalau kita menulis, kita dituntut untuk membuat sesuatu yang enak dibaca dan bisa untuk dimengerti. Nah, jadi itu kemampuan membaca dan menulis sama dengan kita meningkatkan sesuatu pikiran kita, cara kita untuk menyusun berbicara berkata-kata itu jauh lebih meningkat, teman-teman. Jadi salah satunya itu membaca dan juga menulis. Selain tadi ada berdiskusi, berjalan-jalan dan mencari pengetahuan di seluruh daerah dunia, luar negeri misalkan. Kemudian ada menonton misalkan dan banyak hal lagi, teman-teman. Banyak media lainnya untuk kita bisa meningkatkan literasi kita ya. Kemudian ada tips nih. Tips bagaimana sih untuk bisa rajin untuk membaca atau menulis atau berdiskusi dan lain sebagainya. Kemudian kita mulai dari tips untuk membaca ya, karena kita yakin bahwa membaca itu penting, teman-teman. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita hidup di dalam budaya membaca? Ya, saya rasa tidak. Jujur saya, teman-teman, saya pribadi saya sangat malas untuk membaca karena saya tidak terbiasa dari kecil untuk membaca, dan teman-teman mungkin melakukan hal sama. Kita nggak seperti orang-orang luar negeri misalkan yang mereka setiap hari didongengin sebelum tidur. Kita artinya apa? Dilatih untuk membaca, untuk berpikir secara dari kecil. Artinya apa? Ketika kita tidak dilahirkan dalam budaya yang sesuatu hal membaca, maka apakah kita langsung menolak untuk tidak membaca? Dan itu pasti tidak bisa gitu. Karena membaca itu sungguh penting, teman-teman. Memperkaya itu tadi yang kita bahas kan. Kemudian tipsnya gimana? Ya tipsnya saat teman-teman juga bisa lihat di referensi lain. Kalau saya pribadi nih, saya karena tidak terlahir dari golongan yang budaya membaca, kita sama kok, teman-teman. Saya mulai dengan membaca hal-hal yang saya sukai, seperti dulu membaca buku novel misalkan, cerita-cerita yang teman-teman bisa bilang Dilan dan lain sebagainya. Itu baca aja sebagai bentuk teman-teman untuk bisa mencintai membaca. Langkah awal. Selain teman-teman juga bisa menyisipkan buku-buku yang sekiranya menambah pengetahuan gitu. Dan bahkan Najwa Shihab nih, kita baca Indonesia, saya nggak kenal Najwa Shihab ya. Jadi beliau tuh baca sekali baca buku tuh 5 gitu. 5. Kenapa semua 5-5-nya suka? Enggak. Jadi ketika buku 1 nggak suka, dia langsung baca buku 4. Ketika buku 4 udah bosan, dia langsung baca buku 3. Buku 3, buku 4 lagi. Jadi sampai habis. Dan itu bukan salah satu cara. Dan itu dia cara membaca. Cara menulis ya pasti tulis. Teman-teman pasti kenal dengan konsep bahwa jangan biarkan tangan teman-teman berhenti menulis. Artinya apa? Bahwa jangan pikir bahwa kita nggak tahu menulis apa nih, kan? Karena banyak gitu kan. Nggak tahu nih mau nulis apa, nggak tahu mau ketik apa. Konsep yang diberikan para ahli menulis atau para penulis profesional, mereka bilang bahwa jangan biarkan tangan Anda tuh berhenti untuk menulis. Artinya apa? Langsung aja ketik, langsung aja menulis tanpa peduli apa itu isinya. Jadi ketika sudah menulis baru diedit gitu. Jadi harus bedakan penulis dan editor. Jadi teman-teman harus menulis dulu baru nanti diedit gitu. Nah, itu dia tadi bahasan terakhir kita di video kali ini ya. Jadi sudah sangat jelas teman-teman bahwasanya literasi tidak melulu tentang membaca dan menulis, tapi literasi itu adalah bagaimana kita menerima informasi kemudian mengolahnya. Tapi membaca dan menulis adalah bagaimana kita untuk bisa meningkatkan literasi kita, salah satu caranya. Karena tujuan dari literasi itu tadi menciptakan kecanggihan, baik itu kecanggihan di pemikiran, akhlak dan juga kehidupan manusia untuk bisa menjadi lebih efisien dan simple. Itu dia pembahasan kita tentang literasi di video kita kali ini. Kali lagi kami ingin mengingatkan bahwa ini merupakan opini pribadi ya. Apa yang kalian lihat di sini adalah murni dari kami. Dan pasti ada kesalahan-kesalahan dan juga perbedaan pendapat mungkin dengan teman-teman yang memiliki pendapat lain bisa komen di kolom komentar di bawah. Insyaallah akan dibaca oleh admin YouTube RME. Insyaallah akan dibaca oleh admin YouTube Masih Fitur Rahman Luqman. Oke, hanya itu pembahasan singkat kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Saya tidak lelah-lelah mengingatkan untuk jangan lupa subscribe channel Masih Fitur Rahman Luqman di bawah. Juga jangan lupa follow Instagram Remaja Masjid Baitur Rahman Luqman. Juga kalau mau follow Instagram kami. Pokoknya nanti ada semua di sini. Ya, follow. Akhir kata saya Teguh Sanul Sabri mengucapkan terima kasih telah menonton video ini dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.